Pupuk kalsium kita butuhkan untuk memperkuat dinding sel tanaman, agar tidak terjadi rontok, dan menghindarkan dari pembusukan, baik busuk tanaman maupun busuk buah. Tapi berkaitan dengan masalah efikasi, sehingga agar tanaman bisa terpenuhi kebutuhannya hanya dalam sekali aplikasi, kita gunakan pupuk kalsium yang juga memiliki kandungan lain. Dari kandungan yang berbeda, apa cara pakai dan dosisnya juga beda? Selengkapnya, simak sampai akhir. Kandungan dalam kalsium nitrat terdiri dari kalsium oksida dan nitrogen nitrat. Contoh pupuknya adalah CNG Paktani, Merauke Kalnit, Kanita Captawon, atau Yaratra Kalsinit. Pupuk seperti ini sifatnya higroskopis dan cepat larut dalam air. Nilai lebihnya, cepat terserap oleh tanaman. Umumnya kandungan kalsium oksidanya sekitar 26% dengan nitrogen total 15%. Kalsium nitrat sebenarnya bisa saja diberikan sejak awal tanam, tapi kurang tepat. Sebab, pada saat penyiapan lahan, kebutuhan unsur nitrogen masih dapat disuplai oleh pupuk lain yang sifatnya lebih slow release daripada kalsium nitrat. Tidak cepat higroskopis sifatnya. Maka, jenis pupuk ini cocok diberikan saat tanaman menjelang berbunga. Pada waktu tersebut, potensi keasaman tanah sudah mulai meningkat, akibat dari semakin banyaknya ion H+ yang dilepaskan akar tanaman, karena H+ membuat tanah menjadi asam. Untuk menghindarkan tanah dari keasaman itu, pupuk kalsium nitrat cocok diaplikasikan secara kocor pada tanah. Kalau juragan mau memperkuat dinding sel tanaman dengan lebih cepat, bisa kita semprotkan lewat daun. Dosisnya 2 gram per liter, atau sekitar 2-3 sendok teh per 10 liter air. Kalau kalsium nitrat tadi gandengannya nitrogen, pupuk kalsium humat ini gandengannya asam humat. Maka secara fungsi, akan lebih fokus dalam memperbaiki kondisi tanah karena menetralisir asam, dan untuk mengatasi kekurangan kalsium. Beberapa contoh produknya adalah Kalha, Kalter, atau Nutrikalha. Nah, dalam pupuk-pupuk tersebut rata-rata kandungan kalsiumnya lebih dari 50%, dengan kandungan asam humat sekitar 10% saja. Di musim hujan, pupuk yang seperti ini akan sangat berguna untuk mengurangi rontok akibat kelebihan air, ataupun untuk membantu penyerapan hara oleh asam humat, juga menetralisir asam akibat curah hujan yang tinggi. Kalsium humat bisa mulai diberikan pada masa vegetatif sampai generatif. Dosisnya, yang dibutuhkan pada rata-rata produk yang ada di pasaran, umumnya 5 gram per liter, dengan cara dikocorkan pada tanaman. Kandungan kalsium yang lebih banyak, ada pada jenis pupuk kalsium super. Beberapa contoh produknya di pasaran adalah kalsium super Captawon, Top Kalsium, atau Kalsigro. Kalau juragan suka nonton channel Toko DRS, pasti tahu pupuknya yang seperti apa. Dalam pupuk-pupuk tersebut, ada kandungan lebih dari 90% total kalsium. Biasanya kandungannya merupakan kalsium karbonat, dengan beberapa unsur hara mikro sebagai pelengkap. Pupuk dengan kandungan tinggi kalsium ini baik digunakan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan. Penggunaan kalsium karbonat ini ada kaitannya dengan pupuk organik. Pupuk kalsium karbonat akan meningkatkan efektivitas pupuk organik sehingga penyerapannya pada tanaman akan lebih optimal. Hal ini juga dapat membantu menghindari pencucian hara, serta meningkatkan retensi penggunaan air. Pupuk kalsium karbonat selain sebagai berfungsi sumber kalsium, juga bisa meningkatkan pH tanah. Sifatnya slow release dengan kemampuan mampu menyerap kelembaban udara. Bila dicampur dengan fungisida tembaga hidroksida, juga tidak masalah. Hanya saja penggunaannya kurang cocok untuk tanaman pada fase vegetatif awal.
Juga tidak cocok untuk dikombinasikan dengan pestisida yang berbentuk larutan seperti SP, SL, SG, atau WSC. Untuk pengecoran rata-rata dosisnya lebih banyak, sekitar 10 gram per liter. Campuran penggunaan boron dan kalsium dapat mempromosikan penyerapan elemen, dan dua jenis pupuk ini dapat disemprotkan bersama-sama. Sekarang kita biasanya menggunakan kalsium dalam bentuk kelat dan boron kelat. Secara umum, kedua pupuk ini dapat dicampur dengan menuangkan pupuk ke dalam air, dan itu akan larut dengan cepat tanpa curah hujan di dalam air. Tapi ada produknya yang memiliki dua kandungan sekaligus dalam satu pupuk. Contoh pupuknya adalah kalsium boron, PowerKal, atau Milagro-Kalsibor. Boron dan kalsium umumnya disemprotkan setelah berbuah. Semprotan foliar diterapkan 2 atau 3 kali setidaknya selama 1 minggu sekali. Bukan berarti semakin banyak semprotan, semakin baik. Karena ketika menanam di rumah kaca di musim dingin, ketika ada sinar matahari yang tidak mencukupi dan bahkan pada hari-hari berawan, kurangi frekuensi penggunaan untuk mencegah kelembaban meningkat. Semprotkan pupuk foliar kalsium boron ini pada hari-hari cerah, untuk menghindari periode suhu tinggi pada siang hari. Mengenai dosis, setelah dilihat lebih jauh, ternyata di beberapa produk banyak yang berbeda konsentrasinya. Maka untuk dosis, tetap patuhi konsentrasi yang disarankan di kemasan masing-masing produk. Meski membantu dalam mencegah dan membantu pemulihan dari serangan penyakit, penggunaan pupuk kalsium tidak disarankan bila bersamaan dengan pestisida. Karena kalsium sejatinya merupakan pupuk yang sifatnya alkalis. Apabila dicampur akan terjadi hidrolisis sehingga bahan tidak aktif lagi. Diharapkan, petani dapat memperhatikan keaslian pupuk, memperhatikan apakah dapat dicampur dengan pupuk lain, dan memperhatikan waktu penggunaan, agar tidak meningkatkan penyakit. Selalu ikuti channel ini ya Juragan, karena masih ada banyak lagi informasi menarik, seputar dunia pertanian.